Astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kembali pada poin berikutnya di halaman 39, sebuah bab dan poin yang berjudul Kaifa turabbi nafsaka ala hifdzil khawatiri. Bagaimanakah Anda mendidik dan juga melatih diri Anda ala hifdzil khawatiri, untuk menjaga dan mengontrol lintasan pikiran. Al-ba'du minna, sebagian dari kita, qad ta'tihi khawatiru fiha su'un. Ya, boleh jadi datang kepadanya berbagai macam lintasan pikiran yang di dalam lintasan pikiran tersebut terdapat keburukan. Wal qalilu man yaslamu minha, dan sedikit di antara kita yang bisa selamat dari hal tersebut. Wahuna su'alun, maka di sini terdapat pertanyaan, kaifa uhafidhu ala nafsi wa imani min tilkal khawatiri. Bagaimanakah saya jaga diri saya dan keimanan saya dari lintasan-lintasan pikiran seperti itu. Dzakara Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala iddata wasaila fi kitabihi Thariqul Hijratain. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan iddata wasail, beberapa sarana atau beberapa cara di dalam kitab beliau Thariqul Hijratain. Ahaduha, yang pertama adalah al-ilmu al-jazimu bittila'ir Rabbi ta'ala wa nadharihi ila qalbiha wa ila qalbika wa ilmihi bitafsili khawatirika. Cara yang pertama adalah al-ilmu al-jazimu. Hendaknya Anda memiliki ilmu yang kokoh, yaitu keyakinan yang kuat bahwasanya bittila'ir Rabbi ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha mengawasi Anda, Maha mengetahui tentang keadaan Anda. Wa nadharihi ila qalbika, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memandang kepada hati Anda. Wa ilmihi bitafsili khawatirika, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha berilmu tentang tafsil, tentang detail atau perincian dari apa yang menjadi lintasan pikiran Anda. Cara yang pertama untuk menjaga diri kita dari lintasan pikiran yang seperti ini adalah dengan kita miliki keyakinan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita dan memandang kepada hati kita, dan juga tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu tentang apa saja yang menjadi lintasan pikiran kita. Dan sebenarnya semata-mata lintasan pikiran, selama kemudian tidak kemudian diwujudkan dengan perbuatan, maka ini belum berbuah dosa. Sering setan itu kemudian menyesatkan manusia itu dengan membisikkan lintasan pikiran, yang mana sebagian orang kemudian lintasan pikiran ini sekedar menjadi lintasan pikiran, dia tidak realisasikan, tapi sebagian orang kemudian berusaha untuk merealisasikannya. Nah, kalau lintasan pikiran yang seperti ini tidak kemudian pemiliknya itu berusaha merealisasikan, sekedar lintasan pikiran, maka secara umum ini belum berbuah dosa, meskipun ini merupakan bentuk orang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun yang kemudian nanti berbuah dosa itu adalah ketika lintasan pikiran ini diperturutkan, kemudian diusahakan untuk kemudian direalisasikan. Maka cara untuk kemudian menjadikan lintasan pikiran ini adalah sekedar lintasan pikiran, dan kemudian kita tidak terbujuk rayu dengan lintasan pikiran ini adalah dengan kita yakin Allah itu maha mengetahui kondisi kita, dan juga apa saja yang kita pikirkan itu Allah tahu. Maka apa yang terbetik dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka dengan ilmu atau keyakinan yang kuat seperti inilah kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya semua perkataan hati dan juga apa yang kita pikirkan itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka kita akan menjaga supaya hati kita itu senantiasa dalam keadaan baik dan juga tidak muncul darinya lintasan-lintasan pikiran yang sekiranya ini bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kemudian atsaniyatu yang kedua adalah haya'uka minhu, rasa malu Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u minal iman, dan rasa malu itu adalah termasuk bagian dari iman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, di dalam tastahi fasna' ma syi'ta, di antara ucapan kenabian yang kemudian dikatakan oleh para nabi terdahulu kepada umatnya itu adalah, apabila Anda tidak punya rasa malu maka silakan Anda lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Maka sebagaimana yang pernah kita sampaikan di pertemuan yang lewat, maka rasa malu ini di antara hal yang kemudian paling besar untuk mencegah kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Anda malu ketika Anda berbuat salah dan dilihat orang lain, maka tentunya kita akan lebih malu ketika kita berbuat maksiat dan salah dan dosa dan keliru, dan yang melihat kita adalah Rabbul Alamin. Betapa malunya kita ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan hal yang tidak-tidak, dan yang kita gunakan untuk hal ini adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang Anda miliki itu pemberian Allah. Kemudian pikiran yang ada dalam diri Anda itu adalah pemberian Allah. Kok sampai kemudian kita gunakan hal ini untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka malu kita. Kita menjadi seorang hamba yang tidak tahu diri kepada Rabbul Alamin. Kemudian asali satu yang ketiga adalah ijlaluka lahu, pengagungan Anda, pemuliaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Anda hadirkan rasa pengagungan dan pemuliaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana ketika Anda agungkan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda tentunya tidak mau melihat mithla tilkal khawatiri fil qalbi, adanya semisal lintasan-lintasan pikiran yang buruk tersebut di dalam hati Anda. Alladzi khalaqahu li ma'rifatihi wa mahabbatihi, yang mana hati Anda ini khalaqahu, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia, tujuannya adalah li ma'rifatihi, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatihi, dan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Anda hadirkan rasa pengagungan dan kemuliaan Anda kepada Allah, maka seketika itu Anda merasa tidak mau untuk kemudian ada lintasan pikiran yang negatif dalam hati Anda, padahal hati Anda ini merupakan ciptaan Allah yang Allah ciptakan. Fungsinya adalah supaya Anda mengenal Allah, supaya Anda mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rabi'atu yang keempat adalah khaufuka minhu, an tasquta min ainihi bitilkal khawatiri. Anda hadirkan rasa takut Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Anda merasa takut an tasquta min ainihi, Anda jatuh harga diri Anda sebagai seorang hamba Allah min ainihi, di pandangan Allah Subhanahu wa taala.
bitilkal khawatiri, dengan adanya lintasan-lintasan pikiran tersebut. Maka Anda mengkhawatirkan diri sendiri, jangan sampai kemudian harga diri kita, kehormatan diri kita sebagai seorang hamba Allah itu jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala gara-gara lintasan pikiran tersebut. Kemudian yang kelima adalah isaruka lahu, dengan Anda lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan cintai. Jangan sampai antusakina qalbaka ghaira mahabbatihi. Jangan sampai Anda itu menempatkan di dalam hati Anda sesuatu yang selain kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali iman yang paling kokoh itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Maka dengan kita lebih utamakan dan lebih kita dahulukan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan kita hindari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci. Meskipun mungkin hati kita dan hawa nafsu kita kemudian mendorong kita untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, namun ketika kita berusaha mengutamakan Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain, maka tentunya seketika itu kita akan mampu untuk melaksanakan apa yang Allah ridhoi, meskipun mungkin hawa nafsu kita mendorong kita untuk tidak lakukan. Dan kita bisa meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai, meskipun hawa nafsu kita mendorong kita untuk melakukannya. Maka al-hubbu fillah wal bughdhu fillah ini adalah merupakan tali iman yang paling kuat. Itu ketika seseorang itu mencintai segala sesuatu yang Allah cintai, dan ketika seseorang itu membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, dan menomorsatukan ini. Maka Nabi katakan sikap seperti inilah yang kemudian menjadi tali iman yang paling kuat. Maka jangan sampai kebalik, jangan sampai kemudian apa yang Allah cintai itu malah kemudian kita malah benci. Apa yang Allah benci malah kita cintai. Orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala cintai malah kita jauhi, malah kita musuhi, malah kita tuduh macam-macam. Adapun orang kafir yang jelas-jelas kafir, non muslim, kemudian malah didekati, malah disambangi, malah dijaga. Ini adalah sebuah sifat dan sikap yang tentunya bertolak belakang dengan hari iman. Maka apabila Anda lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Anda juga akan lebih mengutamakan supaya Anda melaksanakan apa yang Allah ridhoi, dan juga Anda meninggalkan segala sesuatu yang Allah benci. Jangan kebalik. Tapi ternyata kita jumpai ada sebagian orang yang menisbatkan diri kepada Islam ini, menisbatkan diri kepada orang soleh. Bahkan sebagian di antara mereka menisbatkan diri bahwasanya mereka dijanjikan surga, tapi ternyata sikap mereka bertolak belakang dengan klaim mereka. Orang yang jelas-jelas ini berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW malah dibenci, malah dimusuhi, dituduh macam-macam, kemudian non-muslim malah didekati. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang keenam yang kemudian disarankan dan disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala supaya kita bisa mencegah dari lintasan-lintasan pikiran yang buruk tersebut adalah khasyatuka, rasa takut Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, antatawalladu tilkal khawatiru wa yasta'irru sururuha fatakulu ma fil qalbi minal imani wa mahabbatillahi fatadhhabu bihi jumlatun wa anta la tas'umu.
Yang keenam adalah rasa takut Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian lintasan-lintasan pikiran tersebut itu antatawalladu, semakin bertambah. Wa yasta'iru sururuha, dan menjadi menyala-nyalalah sururuha, bara apinya. Fataqulu ma fil qalbi minal imani wa mahabbatillahi, sehingga dia bisa memakan iman dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam hati seseorang. Maka kemudian menjadi hilanglah banyak dari iman dan banyak dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati Anda, wa anta la tash'uru, dan Anda tidak menyadarinya. Jadi poin keempat dan poin keenam ini adalah sesuatu yang berbeda. Poin keempat itu adalah adanya rasa takut kita kepada Allah sehingga membuahkan khawatir. Jangan-jangan nanti kalau saya punya pikiran seperti ini, harga diri saya sebagai hamba di sisi Allah itu akan turun, akan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin keenam ini adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berpikir jangan sampai lintasan yang buruk ini kemudian semakin menjadi-jadi dan semakin menyala-nyala, dan kemudian menimbulkan hilangnya iman, hilangnya rasa cinta kepada Allah, sedangkan kita tidak sadari. Maka ada usaha untuk mencegah supaya lintasan pikiran yang buruk tersebut itu tidak kemudian beranak pinak dan berketerusan. Dengan memunculkan kesadaran apabila ini sampai keterusan dan semakin menjadi-jadi, wah ini bahaya, ini saya tidak akan sadar bahwasanya iman saya telah menerus drastis dan seterusnya. Maka jangan sampai terjadi. Maka dicegah dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sabi'atu, yang ketujuh yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah anna tilkal khawatira hiya wadil hamqa. Dengan Anda sadari bahwasanya lintasan-lintasan pikiran buruk tersebut itu merupakan lembah kebodohan. Wa amani al-jahilina, dan angan-angannya orang-orang bodoh. Ala tuthmiru li sahibiha ilan nadamata wal khizya, dan tidak membuahkan bagi pelakunya kecuali kesedihan, kecuali penyesalan, wal khizya, dan kerugian dan kecelakaan. Wa idza ghalabat 'alal qalbi, apabila lintasan pikiran yang seperti ini mendominasi hati, maka awrathathu al-wasawisa, maka dia akan menimbulkan berbagai macam rasa was-was di dalam hati. Wa azalathu an sultaniha, dan dia mengalahkan hati atau melepaskan hati ini dari kekuatannya. Wa afsadat alaihi ra'iyatahu, dan dia akan merusak hati dari sisi pengaturan hati. Wa alqathu fil usari at-tawil, dan dia akan menjerumuskan hati ke dalam keburukan yang berkepanjangan. Kama anna hadza ma'lumun fil khawatiri an-nafsaniyati, sebagaimana ini diketahui dari berbagai macam lintasan pikiran yang mempertebutkan hawa nafsu. Maka angan-angan atau lintasan pikiran yang buruk itu merupakan, dikatakan oleh Ibnu Qayyim itu sebagai wadi al-hamqa, buah kepandiran, lembah kepandiran. Bukan hanya bodoh, tapi beliau katakan hamqa, pandir. Juga beliau katakan sebagai angan-angan orang yang bodoh. Karena dengan
dia lakukan atau dia perturutkan apa yang dia kemudian miliki sebagai lintasan pikiran buruk tersebut, ya, bukan hasilnya adalah kemaslahatan namun kemadharatan, dan itu akan berbuah penyesalan. Bahkan apabila angan-angan kosong ini kemudian ada dalam hati seseorang, maka hati seseorang tidak akan pernah tenang, dia akan senantiasa merasa was-was. Sebagaimana orang yang kemudian memiliki berbagai macam lintasan pikiran, itu cenderung kepada hawa nafsunya. Contoh sederhana, ketika kita berpuasa, pasti akan ada lintasan pikiran macam-macam, sesuai dengan apa yang kemudian kita lihat atau pernah kita lihat. Ya, Anda lagi haus-hausnya, lapar-laparnya, ya, kemudian lihat es sirup, kemudian terlintas dalam pikiran Anda, oh enak kayaknya. Padahal sebenarnya pas nggak lagi puasa, boro-boro mau kepikiran es sirup, mau es kelapa muda saja yang Anda lewati tiap hari itu nggak tertarik. Dan ketika Anda memperturutkan lintasan pikiran ini dengan kemudian Anda beli es sirup, dan kemudian Anda minum es sirup tersebut, batal puasa Anda. Dan setelah itu menyesal tidak, Anda menyesal. Meskipun Anda rasakan kelezatan ketika itu, tapi kemudian setelah kesadaran kembali, itu Anda menyesal. Duh, ini bentar lagi padahal. Bodoh saya, gara-gara terbujuk rayu. Tadi sakjane ya cuma ngelihat saja sih. Mau ya pengen. Nah, akhirnya diperturutkan. Dan akhirnya apa? Penyesalan sudah. Harus mengqadha lagi. Dan Bapak dan Ibu sekalian, ketika jenengan batalkan puasa Anda dengan sengaja, maka bukan artinya setelah itu Anda bebas makan dan minum. Enggak. Anda tetap berkewajiban untuk menjaga diri Anda dari makan dan minum sampai nanti waktu berbuka. Ketika Anda kemudian makan lagi dan minum lagi, semakin tambah berdosa. Bagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antaranya adalah di kitab beliau Majelis Syahri Ramadan. Jadi apabila orang yang berpuasa sengaja membatalkan puasanya tanpa ada alasan yang syar'i, beda kalau ada alasan syar'i, misalkan di tengah hari dia sakit luar biasa, sakit perut luar biasa, dan dia harus minum obat, maka dia boleh batalkan puasanya, dan setelah itu dia boleh makan dan minum. Boleh. Dan nanti dia wajib untuk mengqadha di luar bulan Ramadan. Tapi ketika seseorang dia batalkan puasanya dengan sengaja tanpa udzur syar'i, tanpa alasan yang bisa diterima oleh syariat, maka puasanya batal dan dia punya kewajiban untuk tetap menahan diri dari makan dan minum sampai nanti waktu berbuka. Dalam contoh yang saya sampaikan tadi, akhirnya minum es sirup, batal puasanya. Apakah kemudian dia bebas makan dan minum? Tidak. Dia harus menjaga dirinya untuk tetap puasa sampai kemudian nanti maghrib. Gak boleh makan dan minum lagi. Puasanya batal, gak boleh makan dan minum bebas. Harus modok lagi. Iya, kalau kemudian dia nekat makan dan minum lagi, bertambah dosanya. Mungkin selama ini kita berpikiran awes batal. Ya ora apa-apa, enggak apa-apa makan minum. Enggak. Karena apa? Yang membedakan adalah Anda membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa udzur syar'i. Ini tidak legal. Ini ilegal. Namun ketika Anda batalkan puasa Anda gara-gara tadi alasan yang bisa diterima oleh syariat, misalkan sampai siang hari kok lemes betul, luar biasa lemesnya, kan enggak? Bukan seperti lemes yang biasanya. Wajah sudah pucat, tangan dingin, kaki dingin. Nah, maka kemudian disarankan untuk kemudian ya sudah batal saja, berbuka. Anda berbuka. Maka ini karena alasan udzur syar'i, alasan syar'i, maka boleh baginya untuk kemudian makan dan minum. Seterusnya sampai kemudian maghrib boleh. Kenapa? Alasannya bisa diterima.
Tapi ketika seseorang membatalkan puasanya tanpa udzur syar'i, tadi memperturutkan keinginan yang sesaat saja lihat sirup kemudian kayaknya enak, batal aja lah. Akhirnya dia menyesal, dan setelah penyesalan itu terjadi, ada kewajiban baginya untuk menahan diri dari makan dan minum sampai berbuka. Kalau dia nekat makan dan minum lagi, ditambah berdosa. Kenapa? Karena dia perturutkan hawa nafsunya dan dia batalkan puasanya bukan karena alasan yang bisa diterima oleh syariat. Ini pelanggaran. Maka betapa ruginya bagi orang yang kemudian sengaja membatalkan puasanya di bulan Ramadan tanpa alasan syar'i dan beranggapan bahwasanya awes batal bebas. Justru itu tambah dosa dan tambah dosa. Gara-gara Anda batalkan puasa Anda dengan cara yang ilegal. Maka dengan kita ketahui hal ini, tentunya kita menjadi semakin berhati-hati untuk kemudian tidak membatalkan puasa karena udzur yang tidak bisa diterima syariat. Rugi Anda, rugi besar. Dan betul apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, amani al-jahilin. Nah, ini sekedar angan-angannya orang yang bodoh. Karena orang yang bijak itu tidak akan kemudian terbujuk rayu dengan adanya lintasan pikiran seperti ini. Dia akan kemudian berpikir lebih jauh. Iya, kalau saya batal, ini bukan alasan yang tepat. Mau saya saja nih ya kuat, mau kepengen tok saja nih. Mau nek batal kudu tetep poso nganti maghrib. Rugi. Wis tak tahan wae, wis tak turu wae, tak turu misalkan. Jadi tidur aja lah daripada mikir macam-macam. Nah, misalkan. Maka setidaknya ini jauh lebih baik. Dan jauh lebih baik. Dia cukup cerdas dan cukup bijak untuk kemudian mempertimbangkan. Tapi kalau setiap lintasan pikiran diperturutkan, apa pengen ini hari awal puasa, aduh ora siap-siap iki. Wingi ora tahu poso iki kok kudu poso. Berat. Lihat apa pengen wis ora apa-apa. Posone sesuk wae tak batal saiki. Besoknya kayak gitu lagi, sampai kemudian ada orang yang sampai mungkin beberapa hari dia akhirnya batal puasanya, membatalkan sendiri tanpa udzur syar'i. Karena apa? Lintasan pikiran tadi diperturutkan. Ini bahaya. Maka apabila kita sadari lintasan pikiran yang seperti itu adalah sebuah sumber dari kepandiran dan juga angan-angan dari orang yang bodoh, ini sebuah sifat yang sungguh amat luar biasa buruknya yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim berkaitan dengan lintasan pikiran buruk, maka kita akan tentunya berpikir lebih jauh. Wah, ini rugi banget saya kalau memperturutkan. Ya, wa hakadha al-khawatir al-imaniyah ar-rahmaniyah. Maka demikian pula dengan lintasan pikiran yang ini berdasarkan atas iman dan juga berdasarkan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan lintasan pikiran yang buruk, tapi lintasan pikiran yang baik. Maka sebagaimana lintasan pikiran yang buruk itu adalah sumber semua keburukan, maka lintasan pikiran yang buruk, keinginan yang baik itu adalah aslul khairi kullihi, merupakan sumber semua kebaikan. Hatta sampai kemudian ini semata-mata menjadi lintasan pikiran saja, Anda belum berusaha untuk mewujudkannya atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, ini sudah berbuah pahala. Beda sama lintasan pikiran buruk. Kalau lintasan pikiran buruk belum Anda usahakan untuk merealisasikannya, sekedar lintasan pikiran, maka ini belum berbuah dosa. Tapi setidaknya ini adalah su'ul adabillah. Berbeda dengan lintasan pikiran yang baik, keinginan baik. Kalau bahasa Jawanya itu angen-angen. Tak jane ya pengen umroh. Apa daya, uang belum cukup. Apakah sudah kemudian berbuah pahala? Maka insya Allah Ta'ala sudah berbuah pahala apabila memang keinginannya jujur. Pengen sholat duha mungkin kok gawean urung rampung, urung jam istirahat, ya wis nanti saja.
Maka semata-mata sudah kemudian melintaskan pikiran baik seperti ini, meskipun belum terlaksana, maka itu sudah berbuah pahala. Maka atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata lintasan pikiran baik ini sudah berbuah pahala meskipun kita belum berusaha untuk merealisasikannya ataupun belum mampu untuk merealisasikannya. Fa inna ardul qalbi, maka sesungguhnya ardul qalbi, lahan yang ada di dalam hati, idza budzira fiha khawatirul imani, apabila senantiasa dipenuhi dengan lintasan pikiran keimanan dan juga lintasan pikiran yang mengandung rasa takut kepada Allah, cinta kepada Allah, wal inabati, begitu ingin kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqi bil wa'di, dan penuh dengan rasa membenarkan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, wa raja'i thawabi, dan berharap atas pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa suqiyat marratan ba'da marratin, dan hati itu kemudian disirami waktu demi waktu dengan hal tersebut, wa ta'ahadaha sahibuha bihifdhiha wa mura'atiha wal qiyami 'alaiha, dan kemudian pemilik hati tersebut itu ta'ahada, terbiasa, bihifdhiha, untuk menjaga hatinya, wa mura'atiha, dan untuk memperhatikan hatinya, dan kemudian melaksanakan hal-hal tersebut, yaitu menjaga ketakutan kepada Allah, cinta kepada Allah, maka athmarat lahu kulla fi'lin jamilin, maka ini akan membuahkan baginya semua amalan yang baik, semua perbuatan yang indah. Wa muli'at qalbuhu minal khairati, dan hatinya itu akan dipenuhi dengan berbagai macam kebaikan. Wastu'milat jawarihuhu fit ta'ati, dan anggota badannya itu akan tergunakan dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada lintasan pikiran yang buruk, ada lintasan pikiran yang baik. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya lintasan pikiran yang baik ini kemudian sudah membuahkan pahala meskipun belum ada usaha untuk melakukannya, maka ini akan kemudian kita semangat untuk berangan-angan dengan angan-angan yang baik. Silakan Anda bercita-cita setinggi-tingginya untuk masalah kebaikan, itu akan berbuah pahala untuk Anda. Dan patut Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah dan kemurahan Allah, dengan Allah belum jadikan status dosa untuk semata-mata pikiran yang buruk, belum Anda wujudkan. Maka ketika Anda mengetahui hal ini, maka Anda akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa tidak beradabnya kita kepada Allah, padahal Allah Maha Pemurah dan Maha luas karunia-Nya dan Maha Pengampun. Maka marilah kita raih banyak pahala dengan banyak bercita-cita untuk beramal saleh, meskipun ketika ini Anda belum bisa melakukannya, Anda belum berusaha untuk melakukannya. Silakan. Anda punya cita-cita untuk haji, untuk umrah, apakah hal yang mustahil dan terlarang? Tidak, justru merupakan hal yang baik. Apalagi ini akan berbuah pahala dengan pahala yang lebih ketika Anda berusaha untuk bisa haji dan umrah. Kemudian Anda punya lintasan pikiran, Ramadan ini tak iktikaf 10 hari terakhir, Ramadan kemarin belum bisa. Apakah sudah berbuah pahala? Insyaallah ta'ala ketika Anda jujur, Ramadan ini saya tak kemudian khatam 2 kali, kemarin 1 kali, coba 2 kali, maka semata-mata hal ini dan itu belum kemudian Anda wujudkan, maka itu insyaallah ta'ala sudah berbuah pahala. Maka sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak kesempatan dan banyak momen dan begitu mudahnya. Dan betapa Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala untuk amalan yang sekiranya mungkin menurut kita adalah kecil dan sedikit. Cuman ya tadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin pernah saya sampaikan, sifat kita itu adalah sukanya sesuatu yang berat.
sukanya borong sesuatu. Dikira yang namanya kemudian berbuah pahala itu ketika amalannya adalah harus amalan yang super. Kita katakan tidak. Anda pun bisa nyicil menabung pahala dengan amalan-amalan yang kecil. Siapa tahu dengan amalan-amalan yang kecil ini, dengan Anda tabung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala Anda, itu akan semakin banyak. Tapi di antara sifat buruk kita, sifat keliru kita itu adalah dengan senantiasa menganggap tak melakukan amal yang luar biasa saja. Kemudian kita tidak melakukan amalan-amalan yang sederhana. Begitu pula sebaliknya, ketika kita melakukan dosa kecil kita remehkan, menganggap bahwasanya Allah itu akan mengadab hamba gara-gara dosa besar saja. Akhirnya apa? Terjerumuslah dia ke dalam kemaksiatan, bahkan kemudian nanti statusnya meningkat menjadi dosa besar. Maka sikap meremehkan amal ini adalah suatu hal yang berbahaya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah nasihat dari penulis berkaitan dengan lintasan pikiran yang buruk dan juga apa yang beliau kutipkan dari kitab Thariqul Hijratain, dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkaitan dengan setidaknya ada 8 cara untuk sabiah atau ada 7 cara, kemudian bisa kita kontrol supaya kemudian tidak kita teruskan dan kita perturutkan lintasan pikiran yang buruk yang ada dalam pikiran dan hati kita. Demikian yang bisa kita tambahkan sebagai bahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.